Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hasna Hilal Saidinata dengan nomor induk mahasiswa 195430118. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil resum saya tentang genetika dari halaman 146 sampai 155. Yang pertama yaitu penyakit virus pada hewan. Infeksi penyakit virus dapat menghasilkan tanda-tanda melalui sejumlah rute yang tidak sama. Beberapa virus menyebabkan sel yang terinfeksi menghasilkan racun yang mengakibatkan gejala penyakit, serta beberapa mempunyai komponen molekuler yang beracun mirip protein amplop. Orang umumnya sembuh total dari pilek itu karena epitel saluran pernapasan yang terinfeksi virus dapat memperbaiki dirinya sendiri secara efisien. Kebalikannya, kerusakan yang disebabkan oleh virus polio di sel-sel saraf dewasa bersifat tetap karena sel-sel ini tidak membelah dan umumnya itu tidak dapat diganti. Banyak tanda-tanda sementara yang terkait menggunakan infeksi virus, mirip demam serta nyeri. Sistem kekebalan merupakan bagian yang kompleks serta penting dari pertahanan alami tubuh. Vaksin yaitu merupakan varian atau turunan patogen yang tidak berbahaya yang merangsang sistem kekebalan untuk meningkatkan pertahanan terhadap patogen berbahaya. Rentang inangnya itu yang sangat sempit asal virus cacar misalnya hanya menginfeksi manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan program ini. Kampanye vaksinasi ke seluruh dunia saat ini sedang dilakukan untuk memberantas polio dan juga campak. Meskipun vaksin itu dapat mencegah penyakit virus tertentu, saat ini teknologi medis tidak bisa berbuat banyak untuk menyembuhkan sebagian besar infeksi virus begitu terjadi. Antibiotik yang membantu kita pulih dari infeksi bakteri tidak berdaya melawan virus. Kebanyakan obat antivirus itu menyerupai nukleosida dan akibatnya menghambat sintesis asam nukleot dari virus. Nah, salah satu obat tersebut ialah acyclovir yang merusak replikasi virus herpes dengan menghambat polimerase virus yang mensintesis DNA virus. HIV saat ini juga perawatan multidrug kadang-kadang disebut koktail terbukti paling efektif. Kemudian yang selanjutnya ada munculnya virus. Nah, virus yang tiba-tiba menjadi nyata sering disebut sebagai virus yang muncul. Yang pertama itu ada contoh virus dari virus influenza A, pandemi H1N1 pada tahun 2009. Nah, virus biru ini terlihat pada sel yang terinfeksi yang berwarna hijau dalam SEM berwarna ini. Nah, kemudian contoh yang kedua itu screening pandemi pada tahun 2009. Di Bandara Korea Selatan, pemindaian thermal digunakan untuk mendeteksi penumpang dengan demam yang mungkin terkena flu H1N1 ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh yang ketiga ada pandemi flu pada tahun 1918. Banyak dari mereka yang terinfeksi selama epidemi flu terburuk dalam 100 tahun terakhir dirawat di rumah sakit darurat yang besar seperti yang satu ini. Ada gambarnya di sebelah sini. Nah, untuk penyakit virus menyebar dengan cepat mendorong WHO untuk menyatakan epidemi global ini atau pandemi pada bulan Juni 2009. Pada bulan November, penyakit ini telah mencapai 207 negara, menginfeksi lebih dari 600.000 orang, dan membunuh hampir 8.000. Kemudian, Badan Kesehatan Masyarakat ini merespon dengan cepat dengan pedoman untuk menutup sekolah dan juga tempat umum lainnya, dan upaya pengembangan dan penyaringan vaksin dipercepat. Nah, bagaimana virus seperti itu meledak di kancah manusia, menimbulkan penyakit berbahaya yang sebelumnya itu jarang atau bahkan tidak diketahui. Di sini disebutkan 3 proses berkontribusi pada munculnya penyakit virus ini. Yang pertama itu adalah mutasi virus yang ada. Nah, virus RNA cenderung memiliki tingkat mutasi yang luar biasa, tingkat tinggi gitu ya, karena kesalahan dalam mereplikasi genom RNA mereka tidak dikoreksi oleh protein. Kemudian yang kedua itu yang dapat menyebabkan munculnya penyakit virus adalah penyebaran penyakit virus dari populasi manusia yang kecil dan terisolasi. Nah, kemudian yang ketiga itu penyakit virus baru yang ada pada manusia gitu ya,
adalah penyebaran virus yang ada dari hewan lain gitu. Nah, kemudian seperti yang kita lihat gitu ya, virus yang timbul pada umumnya itu bukanlah hal yang baru, melainkan mereka merupakan virus yang bermutasi menyebar lebih luas pada spesies inang saat ini atau menyebar ke spesies inang yang baru. Kemudian yang selanjutnya ada penyakit virus pada tumbuhan. Nah, untuk tanda-tanda umum dari infeksi virus ini termasuk bintik-bintik, memutih atau coklat pada daun dan buah-buahan, pertumbuhan terhambat, dan bunga atau akar yang rusak. Semuanya cenderung mengurangi hasil dan kualitas tanaman. Nah, virus tumbuhan memiliki struktur dasar dan cara replikasi yang sama dengan virus hewan. Nah, sebagian besar ini virus tanaman yang ditemukan sejauh ini termasuk virus mosaik tembakau atau TMV. Memiliki genom RNA. Nah, banyak yang memiliki kapsid helix seperti TMV, sementara yang lain memiliki kapsid icosahedral. Nah, penyakit virus pada tanaman ini disebarkan melalui dua jalur utama, yaitu di rute pertama disebut transmisi horizontal atau tanaman terinfeksi dari sumber eksternal virus. Kemudian yang kedua itu, yang rute lain itu ada transmisi vertikal, di mana tanaman itu mewarisi infeksi virus dari induknya. Kemudian yang selanjutnya itu ada viroid dan prion sebagai agen infeksi paling sederhana. Viroid itu apa sih? Viroid itu adalah molekul RNA telanjang yang menginfeksi tanaman dan mengganggu pertumbuhannya. Nah, sedangkan prion yaitu protein infeksius yang bekerja lambat dan hampir tidak dapat dihancurkan yang menyebabkan penyakit otak pada mamalia. Nah, pelajaran yang penting dari viroid dan prion ini yaitu bahwa satu molekul dapat menjadi agen infeksi yang menyebarkan penyakit, tetapi viroid adalah asam nukleot yang kemampuannya itu untuk direplikasi sudah diketahui dengan baik. Nah, kemudian dua karakteristik prion yang sangat mengkhawatirkan yaitu yang pertama, prion itu bertindak sangat perlahan dengan masa inkubasi setidaknya 10 tahun sebelum gejala itu berkembang. Kemudian yang kedua itu prion hampir tidak bisa dihancurkan. Nah, mereka ini tidak dihancurkan atau dinonaktifkan dengan memanaskan ke suhu memasak normal. Untuk model dari bagaimana prion ini menyebar akan saya tunjukkan gambarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada bioteknologi. Nah, bioteknologi ini yang pertama akan dibahas yaitu tentang kontak alat DNA. Fokus lain dari bab bioteknologi ini adalah bagaimana hidup kita itu dipengaruhi oleh bioteknologi, yaitu sebagai manipulasi organisme atau komponennya itu untuk membuat produk yang berguna. Nah, bioteknologi ini mencakup praktik awal seperti pembiakan selektif hewan ternak dan menggunakan mikroorganisme untuk membuat anggur dan keju. Saat ini, bioteknologi juga mencakup rekayasa genetika, manipulasi langsung gen untuk tujuan praktis. Alat dari kontak peralatan DNA ini sekarang itu diterapkan dengan cara yang mempengaruhi segala hal mulai dari pertanian hingga hukum pidana hingga penelitian medis. Nah, menggunakan analisis microarray, peneliti dapat dengan cepat membandingkan ekspresi gen dalam sampel yang berbeda seperti yang diuji di sini. Pengetahuan yang diperoleh dari studi ekspresi gen tersebut memberikan kontribusi yang signifikan untuk studi kanker dan juga penyakit lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada cloning DNA yang menghasilkan banyak salinan gen atau segmen DNA lainnya. Nah, molekul DNA ini alami sangat panjang ya, dan satu molekul itu biasanya membawa banyak gen. Selain itu, dalam banyak genom eukariotik, gen hanya menempati sebagian kecil dari DNA kromosom. Sisanya merupakan urutan nukleotida non-coding. Nah, untuk bekerja secara langsung dengan gen tertentu, para ilmuwan ini telah mengembangkan metode untuk menyiapkan segmen DNA yang terdefinisi dengan baik dalam banyak salinan identik, sebuah proses yang disebut cloning DNA. Kemudian yang selanjutnya itu cloning DNA dan juga aplikasinya. Nah, sebagian besar
Metode untuk mengkloning potongan DNA di laboratorium itu memiliki ciri-ciri umum tertentu. Salah satunya itu pendekatan umum menggunakan bakteri. Bakteri yang paling sering dipakai yaitu Escherichia coli. Nah, untuk mengkloning potongan DNA di laboratorium, peneliti pertama-tama mendapatkan plasmid atau awalnya itu diisolasi dari sel bakteri dan direkayasa secara genetik untuk cloning yang efisien dan memasukkan DNA dari sumber lain gitu ya, dari DNA asing atau yang lain dari ke dalamnya. Kemudian cloning gen berguna untuk dua dasar tujuan, yaitu untuk membuat banyak salinan atau memperkuat gen tertentu dan juga untuk menghasilkan produk protein. Nah, dari diagram cloning di sini ya, gen yang disederhanakan ini kita mulai dari plasmid atau yang tadi disebutkan, yaitu awalnya itu diisolasi dari sel bakteri dan gen yang diinginkan dari organisme lain. Nah, hanya satu plasmid dan satu salinan gen yang diinginkan oleh yang ditampilkan di bagian atas gambar. Tetapi bahan awal akan mencakup banyak dari masing-masingnya. Nah, oleh karena itu memperkuat fragmen DNA, yaitu DNA langka seperti itu, sangat penting untuk aplikasi apapun yang melibatkan gen tunggal. Kemudian yang selanjutnya menggunakan enzim pembatasan untuk membuat DNA rekombinan. Nah, enzim restriksi dalam contoh ini disebut juga ramah lingkungan, mengenali urutan 6 pasangan basa tertentu, situs pembatasan, dan juga membuat potongan terhuyung-huyung pada tulang punggung gula fosfat dalam urutan ini. Nah, menghasilkan fragmen dengan ujung lengket, kemudian setiap fragmen dengan ujung lengket tersebut komplementer dapat berpasangan dengan basa termasuk dua fragmen asli. Nah, jika fragmen berasal dari molekul DNA yang berbeda, maka produknya itu akan diikat, yang akan diikat itu adalah DNA rekombinan. Kemudian yang selanjutnya ada cloning gen eukariotik dalam plasmid bakteri. Nah, plasmid asli ini disebut vektor cloning. Nah, didefinisikan sebagai molekul DNA yang dapat membawa DNA asing ke dalam sel inang dan bereplikasi di sana. Plasmid bakteri ini banyak digunakan sebagai vektor cloning karena beberapa alasan. Plasmid bakteri ini juga dapat dengan mudah diperoleh dari pemasok komersial, dimanipulasi untuk membentuk plasmid rekombinan dengan penyisipan DNA asing in vitro dan juga kemudian dimasukkan ke dalam sel bakteri. Selain itu, plasmid bakteri rekombinan dan DNA asing yang dibawanya itu berkembang biak dengan cepat karena tingkat reproduksi sel inangnya itu yang tinggi. Nah, di sini ada contoh dari memproduksi klon sel yang membawa plasmid rekombinan. Nah, katakanlah misalkan di sini kita itu adalah peneliti yang tertarik untuk mempelajari gen. Nah, kita mulai dengan mengkloning semua gen burung kolibri di sini ya. Nanti kita akan mengisolasi gennya dulu dan juga di sini terdapat cara-caranya, yaitu yang pertama ada itu dapatkan rekayasa DNA plasmid dan DNA dari burung kolibri sel tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu potong kedua sampel DNA dengan enzim restriksi yang sama yang membuat satu potongan di dalam LAC-Z gen dan banyak potongan dalam DNA burung kolibri. Kemudian yang ketiga itu campurkan potongan plasmid dan DNA fragmen. Kemudian yang keempat itu campurkan DNA dengan sel bakteri yang memiliki mutasi sendiri LAC-Z gen. Kemudian yang kelima, letakkan bakteri pada media agar yang mengandung nutrisi yang dilengkapi dengan ampicillin dan juga X-gal, suatu molekul yang menyerupai laktosa. Kemudian inkubasi sampai koloni itu tumbuh. Nah, hasilnya ini akan hanya ada sel yang mengambil plasmid yang memiliki antigen dan juga akan bereproduksi dan membentuk koloni. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menyimpan gen cloning ini di perpustakaan DNA. Nah, maksudnya itu prosedur dari cloning yang tadi yang dimulai dengan mencampurkan fragmen dari seluruh genom suatu organisme disebut pendekatan shotgun. Nah,
Tidak ada gen tunggal yang ditargetkan untuk cloning. Kumpulan lengkap klon sel yang mengandung plasmid ini masing-masing membawa salinan segmen tertentu dari awal genom, disebut sebagai perpustakaan genom. Nah, setiap klon plasmid ini di perpustakaan seperti buku yang berisi informasi spesifik. Saat ini, para ilmuwan juga sering memperoleh perpustakaan semacam itu atau bahkan gen cloning tertentu dari peneliti lain, sumber komersial ataupun pusat pengurutan. Nah, perpustakaan genom ini adalah kumpulan banyak klon. Setiap klon itu membawa salinan segmen DNA tertentu dari genom asing, diintegrasikan ke dalam DNA yang sesuai vektor DNA seperti plasmid atau kromosom buatan bakteri atau BAC. Nah, dalam perpustakaan genom yang lengkap, segmen DNA asing ini mencakup seluruh genom suatu organisme. Perhatikan bahwa BAC ini tidak ditarik ke skala. Malah gen yang dibawa ini sebenarnya sekitar 1000 kali lebih besar dari vektor itu sendiri. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.